kesehatan. Ini virusnya beda dengan COVID, ini sudah lama ada. Ya, sejak tahun 2000-an di Indonesia sudah. Jadi nanti saya balikin ke sini ya, tapi yang hantavirus itu kemarin udah ada press conference penuh dari Kementerian Kesehatan. Ini virusnya beda dengan COVID, ini sudah lama ada. Ya, sejak tahun 2000-an di Indonesia sudah teridentifikasi. Ya, dan sekarang kita terjadi di luar negeri, itu terjadinya variannya berbeda dengan yang ada varian di Indonesia. Sehingga di sana menyebabkan kematian tinggi, kalau di kita tidak. Yang kita lakukan adalah surveillance-nya diperbaiki, kemudian kalau ada yang ketahuan kena, seperti selama ini tiap tahun ada yang kena ya 10-an, di bawah 10, kadang-kadang juga naik jadi 25, itu bisa dikirim ke rumah sakit sudah tahu cara mengobatinya. Tapi yang penting buat saya, itu tadi ya, para wartawan-wartawan juga pastikan nanti kalau makan sama minum yang sehat, pilih yang A sama B. Kalau D boleh, tapi seminggu sekali. Pak, kemarin kan ada kontak erat WNA 1 yang isolasi mandiri di Jakarta Pusat. Nah, itu mitigasinya gimana, Pak? Apakah tracing-nya mungkin biar nggak menularkan? Bagusnya, karena Indonesia sejak COVID itu sudah makin bagus surveillance-nya, kerjasama internasionalnya. Tanggal 7 Mei, kita dikasih tahu dari Inggris bahwa ada warga negara dia yang ikut di kapal, kemudian kontak erat dengan salah satu yang positif terkena. Orang itu kebetulan kerja di Indonesia, jadi dilacak sama mereka, udah masuk ke Indonesia. Kita cepat kita kejar, kita tahunya tanggal 7 malam tuh. Tanggal 8 kita identifikasi, kemudian kita periksa, kondisinya baik-baik saja, tetap kita ajak ke Rumah Sakit Infeksi Kementerian Kesehatan di Sulianti Saroso. Kemudian kita tes secara komprehensif semua, yang bersangkutan bersih, cuma sampai sekarang kita masih minta dia stay dulu di isolasi, supaya dalam masa inkubasi, teman-teman masih ingat kan, COVID itu begitu masuk, ada masanya dia kan, inkubasi, kita mau lihat apakah benar-benar bersih apa enggak. Jadi sudah dilakukan, sudah kita identifikasi, sudah kita tes negatif, dan sudah kita isolasi. Langkah antisipasi dari pemerintah seperti apa, Pak? Terus himbauan ke masyarakat untuk tidak panik, mungkin ada, Pak? Ya. Yang pertama adalah, beda dengan COVID, virus ini menularnya sangat susah. Sampai sekarang penularannya terbukti terjadi melalui tikus. Ya. Jadi dugaan kami kenapa terjadi di kapal, karena di kapal itu kurang bersih sehingga ada tikusnya. Nah, tikus ini kan kalau dia terkena hantavirus, dia bisa ngeluarin kotoran, dia bisa ngeluarin buang air kecil, kemudian kalau dia gigit kita, di situ penularan terjadi. Jadi bukan seperti COVID yang kita ngomong kemudian langsung tertular. Ya.
hanya di Amerika Selatan ada satu varian yang benar-benar kalau kita setiap hari ketemu ya seperti keluarga yang tidur satu ranjang itu bisa tertular. Tapi sebagian besar 99% penularannya terjadi melalui tikus. Jadi pesannya cara yang paling baik menghindari adalah pastikan rumah kita, restoran kita, tempat kerja kita bersih dari tikus. Ya. Tetap dikategorikan sebagai salah satu virus yang berbahaya nggak? Hantavirus ini fatality rate-nya kalau yang strain-nya di Amerika Selatan itu menyerangnya ke paru itu tinggi. Fatality rate-nya mungkin sekitar 50-60%-an ya. Tapi kalau yang beredar di Asia, Hanta itu nama sungai di Korea ya, yang beredar di kita itu datangnya dari Korea, itu menyerangnya ginjal. Itu fatality rate-nya lebih rendah antara 5-15. Karena sekarang ini kan sudah darurat guru, diangkatlah menjadi ASN, menjadi aspirasi yang datang dari guru-guru. Problematika guru itu kan dari dulu ya kita ingin ada data yang betul-betul bisa mengakomodir para tenaga pendidik ini, terutama ya guru-guru yang honorer atau statusnya P3 sekarang P3K ada paruh waktu segala macam. DPR sudah sampaikan ke pemerintah beberapa kali jangan sampai hak-haknya mereka itu ya tidak diafirmasi. Datang ke sini kadang-kadang sertifikasinya yang telat, kemudian juga mereka tidak masuk dalam pendataan untuk terima insentif. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Baik guru yang di lingkungan Kemendikdasmen, guru yang di lingkungan Kemenag, semua mereka kalau kita ingin usulkan ya karena sekarang ini kan sudah darurat guru, diangkatlah menjadi ASN, menjadi PNS. Karena kalau polemik sekarang P3K, daerahnya udah nggak punya duit, mau gajinya dari mana? DPR menginginkan ya kalau pemerintah kuat ya secara bertahap angkatlah menjadi ASN sehingga statusnya ada kejelasan untuk para guru ini tenaga pendidik di negara kita supaya betul-betul mereka dengan syarat tadi mau ditempatkan di daerah manapun atau ditempatkan di wilayah manapun kalau sudah menjadi ASN menjadi abdi negara. Dan ini harapan dari semua guru-guru seperti itu ya. Langsung pengangkatan atau harus seleksi lagi Kang kira-kira? Ya jelas kalau proses seleksi kan ada dilihat dari data sertifikasi mereka ya yang setiap diupdate setiap tahunnya. Mereka kan melakukan pelaporan sudah berapa tahun jadi guru. Dan nanti kita bicarakan di sini ya bagaimana skemanya supaya guru-guru ini punya kepastian dalam statusnya di negara kita ini. Tapi lebih baik idealnya harus dalam secara berjenjang lewat seleksi itu tadi atau bisa betul. pengangkatan Kita langsung? dilihat ada yang bisa pengangkatan langsung, yang sertifikasinya udah lama kan bisa. Kalau misalkan yang masih baru-baru melalui proses seleksi, yang pasti secara bertahap kita inginkan ya ke pemerintah berikan kepastian hukum, kepastian status kepada para guru itu diangkat menjadi ASN. Menurut dari sisi kondisi kekuatan fiskal itu gimana, lalu apakah di pembahasan APBN ini akan dikonsiderasi? Makanya database-nya tadi itu ya dikatakan darurat guru ini terutama yang di wilayah-wilayah pulau terluar. Bahkan di wilayah Jawa juga kalau misalkan sekarang kita lihat berapa jumlah guru yang pensiun. Ya, kita melihat ini di daerah kesulitan untuk mengangkat seorang kepala sekolah. Ini kan harus ASN. Sekarang yang statusnya ASN ini sudah pada pensiun. Banyak kepala sekolah-sekolah yang kadang-kadang dirangkap 2-3 sekolah SD aja. Itu dirangkap oleh satu ASN. Karena mencari ASN ini sekarang udah susah. Sekarang statusnya P3K, apalagi ya kalau paruh waktu nggak bisa. Nah ini problem kan yang harus disikapi oleh pemerintah. Ya. Makanya tadi ya database yang harus bisa dihitung jadi beban fiskal atau enggak itu tergantung database-nya nanti yang dikelola oleh Kemendikdasmen dengan Kemenag. Pak Kang Ucup terkait dengan homeless media kan sebenarnya sekarang lagi ramai. Kalau dari pimpinan Bapak sendiri harapannya seperti apa sih Kang, bagaimana homeless media ini bekerja? Ya homeless media ini tetap tidak lepas daripada aturan kode etik jurnalistiknya ya. Harus emang ada batasan juga, tidak
keinginan untuk menyampaikan ke publik tanpa verifikasi dari sumber ya, atau dari kejadian yang pada saat itu. Ini kan penting ada batasan-batasan juga untuk para pegiat homeless media. Kemudian juga jangan sampai ya kadang-kadang ini tumbuh subur dijadikan satu alat oleh sekelompok orang yang menginginkan misalkan untuk homeless media ini menjadi bahkan lebih menjurusnya ke sana menjadi buzzer atau menjadi alat speakernya. Nah, tapi kita senang bagaimana keterbukaan, kemudian juga kreativitas yang dibikin oleh para homeless media ini, yang pasti tetap harus mengikuti juga tata aturan kode etik jurnalistik yang ada di negara kita ya. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.